Hallelujah, Almighty God, we thank you and praise you. Hallelujah, Almighty God, we forever worship you. Shalom, selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi bersama Kak Yoga dan Kakak Angel pada pagi hari ini pada tanggal 21 Maret 2021. Ya, apa kabar adik-adik semua? Kakak harap semuanya senantiasa sehat, bahagia, dan bersuka cita menyambut ibadah kelas besar dan remaja pada saat ini. Ya, adik-adik sebelum kita mulai ibadah, semuanya kakak ajak bersatu teduh secara pribadi. Saat teduh dimulai. Ya, adik-adik, kakak mengajak semuanya bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan melalui pujian Kami Puji dengan Riang. Pujian Kami Puji dengan Riang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerap. Ya adik-adik, semuanya menunduk kepala. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami mau beribadah bersama-sama secara online ya Bapa. Namun sebelum itu, kami mohon tuntunan Tuhan, sertailah ibadah kami, mulai dari awal hingga berakhirnya. Berikan kami senantiasa pikiran yang fokus hanya kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita kembali memuji Tuhan melalui pujian Hati yang Gembira. Pujian Hati yang Gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Ya adik-adik, dipersilahkan duduk kembali. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan melalui pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud
masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 23 ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-43. Lukas 23 ayat 26 sampai 43. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Allah Bapa di surga. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, oleh karena Engkau sudah memberikan waktu dan kesempatan buat kami selaku anak-anak Tuhan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah ya Bapa, Engkau kuasai kami di dalam hati dan pikiran kami, sehingga ya Bapa, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami mampu untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, Engkau juga memampukan hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang boleh kami sampaikan semuanya itu hanya berasal dari Engkau semata, sehingga kami boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Inilah doa kami serahkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Lukas 23 ayat 26 sampai 43. Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Yesus disalibkan.
Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-ngolokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Yang berbahagia adalah setiap anak-anak Tuhan yang mau membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apakah kalian pernah mendengar kisah pengorbanan seorang bapak yang bernama Mitulsa yang menyelamatkan 33 orang anak yang sedang disandera oleh teroris di Kenya? Mitulsa merelakan dirinya untuk menggantikan ke-33 orang anak yang pada akhirnya Metulsa tewas, karena pada saat itu ia menggantikan anak-anak saat itu untuk mempertaruhkan atau menyerahkan dirinya dan mempertaruhkan nyawanya demi mereka. Mitulsa melakukan semuanya itu karena ia merasa bahwa dirinya sedang mengasihi anak-anak tersebut, sekalipun anak-anak itu bukan anak kandungnya, tetapi oleh karena belas kasihan dan kasihnya kepada ke-33 orang anak itu, sehingga ia mau menggantikan dirinya untuk disandera, menggantikan anak-anak tersebut, sampai ia tewas. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tentunya pengorbanan Mitulsa ini sangat dihargai oleh anak-anak yang pada saat itu diselamatkan. Nah, kita tahu bahwa saat ini jikalau ada orang seperti Mitulsa yang mau memberikan nyawanya pada ke-33 orang anak, itu tidak sebanding dengan Tuhan Yesus yang jauh melebihi pengorbanan untuk kita sebagai anak-anaknya. Tuhan Yesus mati untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Tuhan Yesus rela disalib demi umat manusia. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, salib itu sangat berat sekali.
salib itu diperkirakan beratnya sekitar 50 sampai 60 kg dan panjangnya 1,5 meter. Nah, kalian bisa bayangkan betapa beratnya salib itu untuk dipanggul Yesus. Nah, Yesus yang mengalami siksaan, lambat laun tubuhnya mengalami kelemahan dan dia tidak kuat lagi untuk mengangkat salib itu. Bahkan Yesus sampai terjatuh berkali-kali, sehingga pada saat itu pengawal mulai mencari-cari orang yang dapat membantu Yesus untuk memikul salib itu. Dan seperti dalam pembacaan kita di ayat yang ke-26, orang itu adalah Simon dari Kirene. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa yang kemudian terjadi setelah Yesus disalib di atas bukit? Ternyata masih tetap juga banyak orang atau tentara yang mengolok-olok Tuhan Yesus, bahkan menyakiti hatinya. Melihat perlakuan mereka, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sama sekali tidak membenci mereka. Tuhan Yesus sama sekali tidak membalas perbuatan mereka. Sekalipun Tuhan Yesus dihina dan diolok-olok serta disakiti, tetapi apa yang kemudian dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Seperti kita lihat di dalam pembacaan kita, doa Tuhan Yesus, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga suka mendoakan orang-orang yang mungkin mengolok-olok kalian, orang-orang yang mungkin menyakiti hati kalian? Apakah kalian juga bisa mendoakan mereka? Ya, tentunya sebagai anak-anak Tuhan, kalian juga harus bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan. Seharusnya kita juga bisa melakukan hal yang sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu mendoakan orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang mengolok-ngolok kita mungkin, dan banyak hal mungkin yang bisa membuat kita sakit hati terhadap orang lain. Tetapi janganlah kejahatan dibalas dengan kejahatan. Nah, dari sekian banyak orang yang mengolok-ngolok Tuhan Yesus, ternyata masih ada seorang yang tidak menghina Tuhan Yesus. Siapa itu? Yaitu salah seorang penjahat yang disalibkan di sebelah Yesus. Ia sadar bahwa Yesus itu adalah orang yang benar, orang yang tidak layak disalib seperti dirinya. Penjahat itu juga menegur penjahat yang satunya, yang juga disalibkan di sebelah Yesus. Penjahat yang mengolok-ngolok dia, penjahat yang menghina Tuhan Yesus. Ia berkata kepada penjahat tersebut, "Tidakkah engkau takut jika juga terhadap Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Ya, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi Yesus tidak berbuat sesuatu yang salah. Akhirnya penjahat yang tidak ikut-ikutan menghina Tuhan Yesus berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan daku apabila kelak engkau datang sebagai Raja." Kemudian apa yang dikatakan Tuhan Yesus? "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Wah, sungguh luar biasa anak-anak. Saat seorang mengakui Yesus sebagai Raja,
maka saat itu ia berada di dalam Firdaus. Artinya apa firman Tuhan ini? Yaitu saat Allah menjadi Raja yang memerintah atas hidup kita, maka nilai-nilai kerajaan Allah seperti kasih, kedamaian, sejahtera, keadilan, dan lain sebagainya akan kita terapkan selaku anak-anak tebusan Tuhan. Akan kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Dan apa yang akan kita lakukan itu, kita akan menciptakan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan di dalam dunia. Seperti ungkapan doa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, disalib itu adalah hukuman yang paling berat pada saat itu. Tetapi Yesus mau menjalaninya. Demi apa? Demi menyelamatkan umat manusia. Demi menyelamatkan kalian semua dan juga ibu. Karena kasih Tuhan Yesus begitu besar untuk setiap orang yang mengasihinya. Oleh karena itu Yesus rela menanggung hukuman salib itu. Kita bisa membaca Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Jadi sekarang kalau kita ingin beroleh hidup yang kekal, mari kita menyambut anugerah Tuhan Yesus Kristus. Karena tidak ada yang dapat membalas kasih Tuhan Yesus yang sempurna itu. Yang bisa kita lakukan apa? Untuk membalas kebaikan Tuhan, untuk membalas kasih Tuhan yang sempurna itu, ya, kita hanya bisa melakukan ucapan syukur yang setulus hati kita dalam kehidupan kita, dan menjadikan Tuhan sebagai Raja atas kehidupan kita. Ungkapan syukur atas pengorbanan Tuhan Yesus dapat juga kita wujudkan dalam bentuk menciptakan kedamaian, menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan dimanapun kita berada. Bagaikan menghadirkan Firdaus di atas dunia. Nah, kita tahu bahwa seperti salib yang berbentuk secara vertikal dan horizontal, ya, vertikal dan horizontal. Vertikal menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhan, dan horizontal menggambarkan hubungan manusia dengan sesamanya. Nah, maka ketika kita mendengarkan kisah penyaliban Tuhan Yesus, maka kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan melalui iman percaya kita. Juga kita harus menjaga hubungan kita dengan sesama melalui kasih kita, serta tadi menciptakan kedamaian, menciptakan kesejahteraan, menciptakan keadilan dimanapun kita berada, dan semuanya itu kita peruntukkan untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Oleh sebab itu lewat firman Tuhan pada saat ini kita diajak untuk mengetahui bahwa Tuhan Yesus disalibkan karena kasih-Nya kepada manusia. Tinggal bagaimana manusia itu mau merespon kasih Tuhan untuk memperoleh hidup yang kekal.
Dan juga kita diajar untuk kita mau bersyukur atas segala kasih Tuhan Yesus yang sudah rela menderita di atas kayu salib. Kiranya dengan firman Tuhan ini kehidupan kita akan diberkati dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, kita telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Untuk itu, kakak mengajak kita, mari kita meresponi firman Tuhan melalui pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan sebagian dari korban syukur kita. Untuk itu, sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan melalui pujian Bawa Persembahanmu. Pujian Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Tiba saatnya kita akan doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami sembah di Kau di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami ke hadirat-Mu ya Bapa pada saat ini dengan segala kerendahan hati kami, seraya kami mengucap syukur, memuji dan memuliakan nama-Mu, oleh karena Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah menuntun kami di dalam peribadahan kami pada pagi hari ini, dan terlebih Engkau telah melawat kami dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Engkau mengasihi kami sehingga Engkau rela untuk mengorbankan diri mati di kayu salib demi untuk keselamatan hidup kami, demi untuk kehidupan kekal kami. Terima kasih Bapa atas segala kasih anugerah-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau mengajar kami juga untuk kami senantiasa taat dan setia di dalam iman kami kepadamu sampai akhir kehidupan kami. Engkau juga semakin mendewasakan kami di dalam kami berpikir, berkata-kata dan berperilaku sebagaimana anak-anak tebusan Tuhan, sehingga kami juga dapat membawa kedamaian, kesejahteraan dan juga keadilan di atas dunia ini, dan kami dapat menciptakan firdaus di atas dunia ini.
Bapa di surga, kami serahkan anak-anak kami yang pada saat ini beribadah, kiranya juga Tuhan memberkati mereka. Di dalam masa pertumbuhan mereka, Tuhan turut campur, sehingga mereka dapat bertumbuh baik secara jasmani, terlebih secara rohani. Dan Engkau persiapkan anak-anak kami ini ya Bapa, untuk menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, yang juga siap untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk pendidikan mereka ya Bapa, kiranya juga Engkau memberkati, menolong mereka, sehingga segala pengorbanan mereka untuk menjalani hidup sebagai siswa, kiranya ya Bapa, mereka akan mendapatkan hasil yang membanggakan di tengah-tengah kehidupannya. Dan mereka juga belajar bersyukur atas segala kesempatan yang Engkau berikan bagi mereka untuk meraih pendidikan saat ini ya Bapa, sehingga kelak mereka akan meraih masa depan tanpa kekurangan suatu apapun. Bahkan Engkau melancarkan mereka, sehingga mereka pun dapat meraih cita-cita yang mereka cita-citakan saat ini. Biarlah apa yang mereka lakukan di dalam keberhasilan mereka kelak, mereka peruntukkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang ada di gereja kami, baik pelayanan yang ada di jemaat-Mu maupun di tengah-tengah pelayanan kategorial. Tuhan juga memberkati, memampukan setiap kami di dalam pelayanan kami, sehingga Bapa, apa yang kami lakukan, semuanya itu kami lakukan seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Demikian juga ya Bapa, Engkau memberkati negara dan bangsa kami di tengah-tengah pandemi corona. Kiranya Engkau memberkati para pemimpin kami, sehingga mereka juga dapat mengatasi permasalahan ini, semuanya di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, sehingga segala program-program yang sudah dibuat ya Bapa, semua akan berjalan dengan lancar, dan semua akan membawa bangsa kami ini menjadi bangsa yang sejahtera, bahkan juga yang bebas dari corona. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk persembahan kami yang sudah kami bawa pada saat ini. Kiranya Tuhan juga suci kuduskan persembahan kami, sehingga persembahan kami ini juga dapat dipergunakan seturut dengan kehendak Tuhan di tengah-tengah persekutuan sekolah minggu remaja. Bapa di surga, kami juga menyerahkan akan segala aktivitas kami yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Biarlah apapun yang kami lakukan, semuanya itu hanya kami lakukan untuk puji hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah segala doa dan permohonan kami ini. Janganlah semuanya ini menjadi kehendak kami, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Karena segala doa dan permohonan kami ini hanya kami bawa di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu kakak mengajak semuanya bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan sekali lagi melalui pujian Karya Terbesar. Pujian Karya Terbesar.
kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa dan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus serta pimpinan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hallelujah, Almighty God, we thank you and praise you. Hallelujah, Almighty God, we forever worship you. Christ has appeared in the last days. Hallelujah. His words judge, cleanse, and change us. Hallelujah. Leading us on the right path. I live a new life of loving God. It's wonderful to understand the truth. Corrupt no more, I am set free.